Selamat datang dan selamat menikmati. Saat Teresa menghampiri rumah Yeonhwa, Taemin juga ada di sana. Mereka sedang menonton Jin Hyuk, yang sedang menyamar menjadi unknown. Teresa bertanya, apakah mereka tahu identitas unknown sebenarnya? Taemin mengatakan, kita sudah mengenal Jin Hyuk sejak dulu. Sangat jelas terlihat dari pergerakannya. Coba lihat ini, lantai ke-8 semestinya labirin besar yang membosankan. Tapi untuk beberapa alasan, bos lantai ke-9 turun ke sana. Sepertinya ini terlalu cepat bagi bos lantai atas turun ke lantai bawah. Teresa menyadari sesuatu, dua wanita yang sedang bertarung bersama Jin Hyuk, dirinya belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Para monster itu bukan tandingan bagi Wolyong dan para pasukannya. Melina memuji kalau Wolyong dan pasukannya sangat kuat. Kita pasti akan menang sebentar lagi. Tiba-tiba muncul dua bos lain, Bos Kadal dan Bos Serigala. Bos Kadal membawa relik Burnt Titan Bone, dapat menghancurkan senjata musuh secara permanen. Bos Serigala membawa relik Twig Soaked in Pure Blood, dapat menyebabkan luka permanen pada tubuh dan tidak dapat dipulihkan. Melihat kedua relik itu, Jin Hyuk merasa kalau relik itu sangat menyusahkan. Sepertinya untuk mendapatkan relik itu, kedua bos itu pergi sementara. Bos burung memarahi kedua bos itu, karena mereka sangat lama untuk kembali ke sini. Bos serigala pun maju menyerang. Jin Hyuk memerintahkan Wolyong dan pasukannya untuk menghadapi bos serigala. Pertarungan sengit pun terjadi. Saat salah satu pasukan Dark Wind terluka dan akan menemui ajal, Wolyong dapat menyelamatkannya. Serangan Wolyong ternyata belum bisa mengalahkan bos serigala itu. Jin Hyuk memanggil Melina dan mengatakan, relik ini adalah hidup matinya Melina. Jika Melina ingin keluar dari sini hidup-hidup, lindungi relik ini sampai penggabungannya selesai. Melina pun bersemangat mendengar perintah Jin Hyuk. Jin Hyuk memerintahkan Sylphid untuk memberikan buff kepada dirinya. Dengan buff itu, Jin Hyuk dapat melompat jauh melewati para monster. Saat mendekati bos Kadal, Jin Hyuk memanggil Goguma dan terbang bersamanya. Di saat yang bersamaan, streamingnya terkunci. Sepertinya itu berkat campur tangan Rick. Jin Hyuk menjanjikan Rick satu sisik Goguma bila Rick membantu dirinya. Rick merasa tawaran itu sangat menggiurkan dan dirinya tidak dapat melewatkan itu. Jin Hyuk juga meminta Rick untuk memasang penghalang agar para penghuni lantai di atas tidak dapat masuk ke lantai ke-8. Saat Rick pergi, seseorang menyusup ke dalam tempat Rick. Orang itu mengatakan dirinya tidak menyadari kalau Jin Hyuk berpikir sampai sejauh ini. Tapi Jin Hyuk bukan satu-satunya orang yang mempunyai rencana cadangan. Orang itu menghancurkan penghalang yang Rick buat. Muncul notifikasi penghalang sudah dimatikan. Jin Hyuk mengatakan, kalian membawa sebanyak ini dari lantai ke-9, jumlahnya sangat banyak. Tentunya kalian tidak keberatan bila dirinya mengurangi jumlahnya. Serangan Jin Hyuk menghabisi banyak monster, tapi bos burung sepertinya tidak terluka. Bos burung menyerang dengan petirnya, tapi Jin Hyuk dapat menghindari semua serangannya. Bos burung berpikir, kedua bos yang lain tidak dapat membantu dirinya. Di sini adalah markasnya, tapi mereka semua tidak terintimidasi. Ia akan mengalahkan unknown dengan jumlah monster yang banyak, jadi kita akan bertahan sebentar lagi. Bos burung baru menyadari, ada relik yang dipersiapkan dan sedang dijaga oleh Melina. Tiba-tiba relik itu aktif dan membentuk portal. Dengan portal itu, para pengikut Jin Hyuk yang berbeda ras dapat datang ke sana. Bos Kadal berkata, tidak mungkin ada penghuni tower yang akan merespon panggilan dari seorang manusia. Karakal muncul dan berkata, Karakal, ketua suku Frostblade, merespon panggilan. Jin Hyuk mengatakan, terima kasih sudah datang, Karakal. Ia akan mengurangi pembayaran Magic Crystal selama 3 bulan. Karakal dan pasukan Ice Troll bergerak serentak menyerang para monster. Saat Karakal berhadapan dengan bos Kadal, Karakal mencengkram leher bos itu dan membantingnya. Dan dalam sekejap, Karakal menghajar bos Kadal itu tanpa ampun. Bos Serigala juga sedang dalam keadaan terdesak melawan Wolyong dan pasukan Dark Wind. Jin Hyuk mengatakan, semuanya sedang bekerja di bagiannya masing-masing, sedangkan bos burung hanya menonton saja. Bagaimana kalau kita bertarung lagi? Bos burung mengatakan, apakah kamu berpikir dapat menang?
bertarung 1 lawan 1 melawan dirinya. Jin Hyuk dengan mudah menangkis petir bos burung dengan tangan kosong. Melihat itu, bos burung berpikir Unknown memprediksi serangannya dan menangkis hanya dengan tangan kosong. Unknown menyembunyikan kekuatan aslinya. Dan dalam sekejap, Jin Hyuk sudah berada di dekat bos burung. Jin Hyuk mengatakan, "Ini adalah akhir bagi kamu." Jin Hyuk mengeluarkan skill Dark Sky Demon Blade, dan serangan itu menghantam dengan keras hingga bos burung terpental dan muntah darah. Bos serigala memerintahkan para pasukannya untuk mundur dan melarikan diri. Wolyong mengatakan, Guardian Spirit akan membereskan sisanya. Selamat karena sudah menguasai lantai ke-8, Tuan, tapi Jin Hyuk merasakan ada hal penting yang terlewatkan. Bos burung mengatakan, setelah menerima serangan dari Unknown, dirinya yakin akan satu hal. Unknown tidak mendekati sedikit pun kekuatan tuannya. Sebuah portal muncul dan terbuka. Dalam sekejap, semua yang ada di sana selain Jin Hyuk membeku. Jin Hyuk berpikir, dirinya sudah mempersiapkan ini sebelumnya, tapi bantuan dari Rick sepertinya tidak cukup. Ternyata yang muncul di akhir adalah seorang demon. 1 jam sebelumnya, Jin Hyuk mengatakan, Melina tunggu sebentar. Dirinya memahami kalau Demonic Ones merasakan akan ada double wave, yang berarti akan ada invasi dari lantai lain. Tapi, mengapa Melina tidak mengatakan sebabnya, menginvestigasi double wave? Melina sambil kesakitan menahan Brand of Obedience berkata, para petinggi memberitahu dirinya, bila ia mengikuti double wave, ia akan menemukan seseorang yang spesial. Jin Hyuk baru menyadari sekarang, ternyata orang spesial yang dimaksud Melina adalah seorang demon. Demon itu sambil membuka topeng Jin Hyuk berkata, kamu adalah orang yang mengganggu rencana kami. Demon itu juga menyadari kalau ada Alice dalam cincin yang sedang menahan kewarasan dari ilusi yang demon itu aktifkan. Saat demon itu akan membunuh Jin Hyuk berusaha keras mencari informasi apapun dari demon itu. Tapi upaya Jin Hyuk terus-menerus gagal karena levelnya terlalu besar bedanya. Tiba-tiba, pasif luck milik Jin Hyuk aktif dan sedikit informasi demon itu terlihat. Jin Hyuk mengatakan, Makedros, the Death Eater, dirinya sudah menunggu lama untuk kamu datang. Makedros mengatakan, bagaimana Jin Hyuk tahu nama aslinya? Jin Hyuk berpikir, sepertinya Alice sudah menggunakan semua energinya untuk menahan ilusi. Dan yang lainnya sedang membeku sekarang, termasuk Guardian Spirit dan Goguma. Kemungkinan dirinya bisa menang melawan Makedros sekarang adalah 0%. Kalau begitu, hanya ada satu cara yang dirinya dapat lakukan. Jin Hyuk mengatakan, dirinya adalah Black Apostle yang melayani salah satu Demon King. Dirinya melayani Decaying Heart Ferial. Ada suatu organisasi yang memuja demon, Asosiasi Demonic Ones. Dirinya datang ke sini untuk mencari Demon King bersama yang lainnya. Demon yang dirinya layani, Ferial, tidak tertarik dengan peringkat di dunia demon. Ferial hidup menyendiri saat ini. Awalnya, dirinya tidak peduli apapun asal menjadi Black Apostle, tapi ia banyak belajar saat melayani Ferial. Ternyata dirinya lebih ambisius dari yang dirinya perkirakan dan dirinya ingin melayani Demon King yang lain. Makedros mengatakan, dari apa yang Jin Hyuk tahu dan dark energy yang ada, ia merasa kalau Jin Hyuk sepertinya memang Black Apostle. Tapi apakah Jin Hyuk sebegitu berharga dan berguna? Nilai Jin Hyuk setidaknya harus sama dengan rencananya yang sudah Jin Hyuk gagalkan. Sekarang buktikan kelayakan Jin Hyuk di hadapannya. Jin Hyuk mengaktifkan Sanctuary of the Sun. Makedros melihat skill Jin Hyuk meliputi penghalang ilusinya dan menyadari kalau skill itu milik Dewa Mesir. Di saat Osiris sedang bersantai, tiba-tiba matanya bersinar. Osiris menyadari kalau ada seseorang menggunakan kekuatannya. Jin Hyuk mengatakan, apa yang Makedros pikirkan? Ambisinya sudah menyentuh teritori Dewa Mesir. Makedros mengatakan, Jin Hyuk memang manusia yang menarik. Saat Makedros melepas skillnya, beberapa orang terlihat pingsan. Wolyong merasa kalau dirinya seperti terkena demonic energy yang kuat, tapi sepertinya Jin Hyuk baik-baik saja. Sebelum pergi, Makedros memberikan kunci kepada Jin Hyuk. Makedros mengatakan Jin Hyuk perlu untuk mematahkan kontrak dengan Ferial. Gunakan kunci itu untuk memasuki celah yang ada di dalam tower. Dirinya yakin
tidak akan sulit untuk seseorang seperti Jin Hyuk. Dirinya sudah bertemu beberapa Black Apostle, tapi ini pertama kalinya bertemu dengan yang berani dan menghibur seperti Jin Hyuk. Dirinya mengakui kalau Feriel punya selera yang bagus untuk apostle-nya. Jin Hyuk menyadari kalau sudah ada beberapa player yang menjadi Black Apostle. Alice mengatakan Makedros adalah seorang demon tingkat tinggi dan menggunakan magic yang sangat kuat. Dirinya dapat menghitung hanya beberapa kali ia melihat sihir penghenti waktu. Apakah tidak akan ada masalah bila Jin Hyuk membuat janji palsu kepada Makedros? Jin Hyuk mengatakan, jangan terlalu khawatir Alice. Dirinya mempunyai rencana untuk semuanya. Lalu Jin Hyuk menyentuh kristal itu dan muncul notifikasi lantai ke-8 sudah diselesaikan. Bos lantai ke-9 sudah dikalahkan, lantai ke-9 diselesaikan. Great Library of Magic. Jin Hyuk menghampiri Rick dan berkata, mari kita berbincang sebentar. Yang terhebat manajer tingkat menengah, Rick Hennessy. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.